Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama AMMC Mechanical Course. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang mengenal nama-nama komponen-komponen yang ada di blok magnet ya. Selain nama-nama, kita juga akan bahas juga fungsi dari komponen-komponen tersebut, terus cara kerjanya, terus kerusakannya, dan tentunya pasti solusi untuk mengatasi kerusakan-kerusakan yang terjadi, yang sering terjadi. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama kita lihat komponennya, yaitu tentu saja yang perlu kita ketahui adalah ini adalah namanya magnet. Ya, kenapa disebut magnet? Ya, secara logika dia karena ada magnetnya di sini ya. Karena ada medan magnetnya, agar gampang, supaya gampang mengingatnya, kita namakan ini adalah magnet. Magnet sendiri memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama yaitu untuk menginduksi arus listrik pada sepul. Nah, maksudnya apa untuk menginduksi arus listrik pada sepul? Dia membantu menghasilkan arus listrik. Dia kerjasama dengan sepul nantinya ya. Jadi ada sepul, kemudian ada magnetnya, kemudian sepulnya diputari oleh magnet sehingga menghasilkan aliran arus listrik. Jadi bukan dia magnet ini dia menghasilkan listrik, enggak, dia membantu kerjasama dengan sepul untuk menghasilkan arus listrik. Itu yang dinamakan dengan menginduksi arus listrik pada sepul. Nah, selain itu juga fungsi magnet yaitu menyeimbangkan putaran askruk ya. Di sebelah sini magnet, nanti di sebelah kanannya itu ada askruk ya. Jadi biar seimbang, biar balance ya, seimbang antara magnet, askruk, di ujungnya nanti ada kopling ya, kopling ganda tentunya, sehingga askruknya itu seimbang beratnya antara kopling ganda dengan magnet ya. Jadi itu penyeimbang. Nah, jadi kalau yang sering terjadi kan kopling ganda itu dicopot kampasnya. Nah, kalau orang pakai kopling manual kan, nah itu sehingga beratnya berubah, dan tadinya seimbang jadi nggak seimbang. Nah, kalau untuk mengatasinya ya perlu dipapas magnetnya, tapi itu untuk kebutuhan racing ya, kebutuhan khusus. Kalau standar ya nggak usah diapa-apain, standar aja, jadi tetap seimbang. Itu fungsi dari magnet yang kedua. Selanjutnya fungsi yang ketiga dari magnet yaitu untuk mendapatkan torsi. Nah, apa yang dimaksud dengan torsi? Torsi adalah daya dorong pada benda yang berputar. Nah, jadi magnet ini agak berat ya, jadi dia memiliki daya dorong pada benda yang berputar yang dinamakan juga torsi. Secara gampang ya, secara logikanya, misalnya ini ada dua buah bola ya. Yang satu bolanya dari besi, yang satu bolanya dari plastik. Kalau sama-sama kita jatuhkan bola tersebut, maka yang lebih dahulu jatuh, yang nyampe ke dasar, yaitu bola yang dari besi. Kenapa? Karena dia berat. Nah, itulah gambarannya torsi. Ya, torsi itu daya dorong pada benda yang berputar. Nah, semakin berat daya dorongnya semakin kenceng. Ya, jadi ini juga magnet juga memiliki berat. Jadi semakin dia berat magnet, semakin dia memiliki torsi, daya dorong. Ya, jadi untuk motor-motor yang lama, makanya kenapa motor-motor lama itu misalnya ya Astrea Grand, Supra, KTM, dan motor-motor yang dulu-dulu gitu kan, itu untuk tanjakan kuat gitu kan. Nah, karena magnetnya bener ini berapa kilo gitu, dibanding dengan magnet-magnet terbaru sekarang yang ringan-ringan banget. Dia nggak ngejar torsi, tapi ngejarnya kecepatan. Beda ya, torsi dengan kecepatan ya. Kalau torsi dia daya dorong, membantu tenaga aja untuk tanjakan misalnya. Nah, tapi kalau di kecepatan beda lagi ya. Kalau kecepatan bahkan magnet harus dipapas biar ringan, biar kecepatan tinggi. Tapi daya dorongnya, nah, misalnya kalau zaman dulu kan masih banyak tanjakan-tanjakan yang curam gitu kan. Motor-motor kebun misalnya kan, itu cocoknya dengan torsi-torsi yang tinggi. Itu ya untuk yang pertama, yaitu magnet. Kemudian cara kerjanya magnet ini dia berputar mengikuti putaran askruk ya. Ya, askruk muter, dia muter juga, itu cara kerjanya. Nah, kemudian kerusakannya yang sering terjadi yaitu daya magnetnya udah lemah ya. Ini karena faktor ini kadang-kadang ini udah lemah, atau juga kerusakan lainnya. Biasanya ini untuk motor-motor tertentu yang sering kerendam air. Nah, kalau Supra, Astrea Grand itu kan magnetnya terpisah dengan oli, itu sering. Kalau yang kebutuhan khusus motor-motor kebun itu biasanya kerendam air, biasanya magnetnya copot. Kita udah beberapa kali menemukan masalah magnet tuh ngelotok gitu, karena magnet kan cuma dilem ya, lemnya kena air, dia ngelotok ya. Nah, solusinya gimana? Apakah dilem kembali? Bisa aja dilem kembali, tapi harus benar-benar presisi. Nah, tapi yang kita kemarin ganti baru aja.
ya, lebih simpel. Itu ya yang sering terjadi, dia magnetnya copot. Cukup ya untuk magnet. Mungkin kalau ada tambah-tambahan nanti boleh di kolom komentar ya. Selanjutnya selain magnet ada juga komponen lain, dia masih nempel juga di magnet, yaitu ada yang namanya tonjolan magnet. Ini ya, tonjolan magnet atau timing mag. Apa fungsi dari tonjolan magnet? Yaitu untuk memberikan sinyal pada spool pulser. Ya, di sini ada pulser di bagian ini ya, bagian spool. Sini ada pulsernya. Nah, bisa kita lihat pulser. Saat magnet ini melewati pulser, tonjolan magnet melewati pulser, ya, tonjolan magnet melewati pulser, dia memberi sinyal sehingga api busi mercik. Ya, sinyal untuk api busi mercik. Setiap tonjolan magnet ini melewati pulser, dia selalu ya memercikkan api. Dia memberi sinyal untuk memercikkan api di busi. Jadi itu ya tonjolan magnet. Jangan sampai ini magnetnya tonjolannya di gerenda atau apa nih, nonjol-nonjol di gerenda aja, jangan. Kalau dihabisin nih ya nggak bisa lagi, sinyalnya nggak ada. Siapa yang memberi sinyal ke busi nantinya ya, motor nggak bisa hidup. Jadi ini fungsi dari tonjolan magnet ya, untuk memberikan sinyal. Ya kerusakannya nggak ada sih, cuman jangan sampai di gerenda aja ya, jangan dihabisin gitu ya. Kalau dibersihkan boleh kerusakannya juga ya. Oke, selain dari tonjolan magnet ada juga yang namanya sepi magnet. Nah, nih ya, ini yang kecil nih ya. Ini sepi magnet nih, apa nih fungsinya dari sepi magnet? Ya, ini untuk menetapkan waktu pengapian atau pengunci magnet dengan askruk ya. Nanti di askruk itu ada coakan. Nah, di sini juga ada coakan. Nah, coakan ketemu coakan di sini. Sepi magnetnya mengunci. Nih ya, mengunci di sini. Mengunci. Jadi ini fungsi dari sepi magnet. Nah, jadi hati-hati menguncinya harus tepat ya. Kalau tidak tepat atau meleset sedikit itu bisa mengakibatkan, pernah juga terjadi baut askruknya kendor sehingga dia lepas, sepi magnetnya lepas, patah juga. Pernah juga kita beberapa kali ketemu patah. Jadi waktu pengapiannya nggak tepat lagi. Nah, kalau waktu pengapian nggak tepat ya motor kemungkinan nggak hidup ya, karena waktu yang tepat pengapian yaitu saat tonjolan magnet melalui tonjolan magnet ketemu pulser itu tepat di setelah kompresi ya. Nah, waktu kan hisap, kompresi, usaha, buang. Nah, saat kompresi, akhir dari kompresi, padat-padatnya tonjolan magnet lewat pulser, api busi mercik. Tapi kalau sepi magnetnya lepas atau patah, dia berubah. Kadang baru langkah hisap udah mercik api, kan nggak hidup ya, dan nggak normal yang pastinya. Oke ya, ini sepi magnet. Kerusakannya itu patah atau lepas. Ya, solusinya kalau patah ganti baru aja. Nah, ini baja, biasanya baja sih bahannya. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya ini ada yang namanya spool ya. Spool magnet. Spool magnet ini apa nih fungsinya? Dia untuk mensuplai arus listrik. Ya, spool magnet ada beberapa. Yang ini spool pulser ya. Ini spool pulser, yang ini spool magnet. Spool magnet ada beberapa, ada yang spool CDI ya. Ini biasanya kalau yang di jenis pengapian yang AC, kan pengapian ada dua, ada AC, ada DC. Biasanya kalau yang jenis pengapian AC itu spool CDI-nya biasanya dibungkus kayak gini nih. Ya ini kan nggak dibungkus kan. Nah, kalau ada spool yang dibungkus itu biasanya ini spool CDI-nya. Ya, spool pengapian CDI. Nanti biasanya kabelnya macam-macam ya kabelnya ya. Ada merah biasanya ya, atau hitam, atau merah garis hitam ya. Nah, kemudian ini juga ada spool lampu ya. Dan spool lampu biasanya kabelnya warnanya kuning ya. Kemudian ada spool pulser, ini jelas nih, spool pulser kabelnya biru ada garis putihnya. Kemudian kalau yang putih nih spool pengecasan. Kemudian yang apa lagi nih warnanya? Merah ya, hijau, kuning untuk lampu. Spool pengisian ya, biasanya warnanya putih ya. Kemudian itu sih spool pulser, spool pengisian, spool CDI dan spool lampu, itu aja sih ya yang ada di sini. Kerusakannya apa nih spool nih? Biasanya ya kalau udah waktunya itu biasanya ada gosong juga, bisa gosong dia, atau dia kelebihan panas dia bisa gosong, atau juga pernah juga kita kejadian itu kabelnya putus akibat ada benda asing yang nyangkut di magnet, di putaran magnet. Waktu itu baut sih, baut ada yang lepas nyangkut di magnet, akhirnya muter dan merusak gulungan spool.
Pernah tuh dulu ya, kita kejadian itu spool baru padahal tuh, karena ada benda asing yang masuk dia ikut berputar ya, bisa merusak kawat-kawat spoolnya, itu bisa terjadi kerusakan. Solusinya ya ganti baru sih ya. Kalau zaman dulu masih bisa orang gulung-gulung ini ya, kalau sekarang udah jarang orang gulung-gulung spool nih. Mending ganti baru, upah gulungnya udah berapa gitu kan. Ini kan spool macam-macam sih harganya ya, tergantung kita kondisi. Kalau mau yang asli ong ori mungkin agak tinggi harganya, tapi kalau lagi nggak ada anggaran ya bisa juga beli yang KW itu, KW1, KW2, KW3, bahkan KW-KW-an ada juga. Ya oke ya, spool ya. Ini fungsinya mensuplai arus listrik. Oke. Ini ada roller selanjutnya, roller stasioner ya. Ini roller, ini karet roller. Ini biasanya ya fungsinya dia menstabilkan rantai ya, biar rantai nggak kendor, dia menstabilkan gini ya. Nah ini sering biasanya habis, aus gini ya. Ini kan masih ada geriginya. Nah itu kalau yang udah rusak ininya habis, solusi ganti baru aja. Next selanjutnya ada juga yang namanya rantai timing ya. Fungsinya apa nih rantai timing ini? Sebagai penghubung aja, penghubung antara noken as menuju askruk. Nah, ya ini rantai timing. Rantai klep bukan rantai klep ya namanya, rantai timing. Jadi rantai timing ini kerusakannya apa? Dia aus atau kendor. Tadinya semeter jadi semeter setengah gitu misalnya ya, kendor lah pokoknya ya. Harusnya kalau dia masih bagus, dia masih kenceng. Nah kalau udah semakin lama semakin mulur, dan kalau udah semakin mulur semakin panjang ya, dia bisa kendor, bisa mengakibatkan, pernah juga dia terlalu goyang, ini krecek, biasanya suaranya beda tuh, ada krecek, dan bisa menggesek blok juga. Kita pernah kejadian dia rantai timingnya sampai gesek blok, sampai bloknya bolong, pernah tuh kejadian ya. Nah jadi kalau rantai timing biasanya ciri-cirinya suara sih, ada krecek, nah, biasanya rantainya kendor ya. Ini nggak bisa diakalin ya, harus ganti ya. Mau diapain, mau dipotong, kalau potong terlalu pendek nanti ya, diganti aja ya. Nah, tergantung kondisi aja kita. Oke, kira demikian ya untuk jenis-jenis nama-nama komponen di bagian blok magnet ya. Nama-nama komponen, fungsinya, kerusakannya ya, serta solusinya sudah kita jelaskan. Mungkin kalau ada tambah-tambahan mungkin boleh dicampur di kolom komentar. Oke? Demikian tadi telah kita jelaskan atau kita kenalkan nama-nama dari komponen-komponen blok magnet ya. Blok magnet, selain nama-nama juga tadi udah kita bahas fungsi-fungsinya, kerusakan-kerusakannya, dan solusi-solusinya yang sering terjadi. Semoga yang sedikit dan sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para mekanik-mekanik pemula, untuk pelajar-pelajar SMK yang masih merintis, yang pengen terus belajar tentang dunia otomotif. Ikutin terus, insya Allah kita akan berikan semampu kita, yang terbaik bisa kita berikan. Kita cuma pengen berbagi gitu ya. Karena kita adanya ini, kita bagiin ilmunya yang sedikit ini. Kalau saya punya duit banyak, aku bagi-bagi duit aja tuh ya. Tapi berhubung yang adanya sekarang sedikit, ilmu yang sedikit sederhana ini, ya kita bagi-bagi ilmunya. Yang penting kita saling berbagi. Oke, demikian. Kalau ada kurang-kurang mohon maaf ya, boleh ditambah-tambahin di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang, ini karena keterbatasan kita juga ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dukung terus channel ini untuk bisa berkembang, untuk kita bisa saling berbagi sesama. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.